peraturan sendiri yang harus ditegakkan dan harus dihormati. Ini hukum kita, kedaulatan kita. Ini hukum kita, kedaulatan kita, dan Anda tidak bisa menyamakannya dengan di luar negeri, saudara penasihat hukum. Seperti itu. Yang pertama, aturan imigrasi sudah jelas. Harusnya memang ada aturan-aturan yang harus di. Tidak ada, bacakan juga, nggak ada kata-kata. Sudah, tadi sudah dibacakan. Ngomongnya secara bergantian ya, ngomongnya secara bergantian. Ya. Kata-katanya juga nggak seperti itu, Bisa kita dengar, ya. Ya. Bicaranya bergantian. Saya mau bertanya, apakah Begini, ada larangan keterangan di sana? ahli ini bisa dianggap sah apabila datangnya juga secara sah. Oh, tidak. Kalau datang secara ilegal, apakah keterangan dapat dikatakan sah? Itu kan belum tentu yang mulia. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Makanya kita dulu cari dasarnya terlebih dahulu. Jangan langsung ke tengah-tengah. Sebentar. Coba ditanya dulu yang mulia. Ini giliran saya penasihat hukum. Cukup. Ya. Yang mulia saya mau tanya dulu. Waktu di Bali yang bersangkutan ini yang mulia, waktu datang ke Bali, dia tidak juga minta visa kerja. Dia melakukan yang sama di Bali. So you get the visa? You came to Bali, did you get a special, I came on special visa? I presume the same type of visa. The same, sorry? The same type of visa without filling any form. Ya, jadi waktu saya ditugaskan ke Bali, waktu bom Bali itu, saya datang juga sama menggunakan visa kunjungan dan saya tidak diharuskan untuk mengisi formulir apapun. Ya, cukup ya. Itu tugas negara pada saat itu ya. Pada saat itu tugas negara bukan, Pak. Coba ya, begini ya. Ya berarti Coba didengar majelis bicara ya. Ya. Bahwa ahli ini telah didengar dalam persidangan ini. Andaikan jaksa mengajukan keberatan, seharusnya diajukan pada awal persidangan. Karena ini sudah berlangsung, ya. Karena ini sudah berlangsung, maka saksi ini tetap akan kita dengar. Kemudian apabila ada keberatan dari jaksa penuntut umum akan kita catat dalam persidangan. Kemudian apabila masalah pelanggaran imigrasi yang apakah itu dilakukan atau tidak, itu adalah kewenangan jaksa untuk membidanginya, ya. Ya, begitu ya. Siapa yang mulia? Jadi sudah clear ya. Silakan penuntut umum untuk bertanya. Terima kasih majelis. Ahli, apakah pernah selain yang telah diterangkan tadi tentang melakukan pemeriksaan patologi forensik di Indonesia, yaitu pada kasus bom Bali, apakah ahli pernah melakukan forensik lain selain kasus bom Bali itu di Indonesia? Apart from the forensic pathology examination that you conducted during the Bali bombing in Indonesia, have you ever done any other forensic pathology examination in Indonesia? No. Tidak. Apakah ahli pernah melakukan patologi forensik ataupun otopsi terhadap kasus kematian karena keracunan cyanida? Have you ever performed an autopsy or have you ever performed a forensic pathology examination on a body suspected on a body that is suspected of whose death is suspected of cyanide poisoning? Yes. Yeah. Di mana itu? Where? In Brisbane. Di Brisbane. Di Brisbane. Cyanida seperti apa yang kasus kematian cyanida seperti apa yang dilakukan oleh ahli di Brisbane tersebut? What case of cyanide poisoning did you examine in Brisbane? It's a case of a boy. Kasusnya menimpa seorang anak laki-laki Who used
chemicals to produce hydrogen cyanide, yang menggunakan bahan-bahan kimia untuk memproduksi hidrogen sianida and die as a result. dan sebagai akibatnya meninggal dunia. Hidrogen sianida berarti apakah betul sianida tersebut berbentuk gas? When you said hydrogen cyanide, does it mean that the cyanide is in the form of gas? Yes. Ya. Oke. Ahli tadi menerangkan tingkat kecepatan matinya sianida dalam bentuk gas itu lebih cepat daripada keracunan sianida dalam bentuk garam. Earlier you said that death by cyanide poisoning through inhalation is faster than through ingestion of cyanide salts. Yang masuk melalui oral atau berupa makanan dan minuman. Yang garam tadi masuknya ke sianida ke dalam tubuh karena makanan atau minuman atau secara mulut dari calon What I pencernaan. mean is the ingestion of cyanide salts through orally. Yes, inhalation is always faster than oral intake. Ya, penghirupan selalu mengakibatkan kematian lebih cepat daripada apabila masuk lewat mulut. Sianida yang masuk lewat mulut, tadi ahli menjelaskan memiliki waktu antara 5 menit atau lebih sampai beberapa jam, betul? Is it true? You said earlier that cyanide poisoning, oral cyanide poisoning will take about 5 menit. 5 minutes or even and also hours before that. Yes, usually the first symptoms that come out is the first presentation that come out is the symptoms, not death. Ya, yang pertama kali muncul adalah manifestasi gejala keracunan, bukan langsung meninggal dunia. Yang dimaksud ahli itu 5 menit sampai beberapa jam, itu adalah manifestasi gejala atau kematian. You said earlier, you mentioned 5 minutes until hours, minutes until 5 minutes to hours, until hours. And what do you mean by that? Do you refer to the manifestation of symptoms or do you refer to death 5 minutes after cyanide poisoning? I refer to manifestation of symptoms. Yang saya maksud adalah manifestasi gejala keracunan sianida, bukan kematian. Gejala yang muncul 5 menit sampai beberapa jam tersebut, apakah dalam suatu dosis yang sama ataupun tergantung besar kecilnya dosis? Maksud saya, ketika dosisnya kecil, apakah juga 5 menit mulai muncul gejala? Tidak semua kasus kematian yang tidak wajar, misalnya karena pembunuhan, juga harus dilakukan otopsi untuk mencari penyebab kematian di Australia. Sorry, apa kasus? Kalaupun tadi dijelaskan bahwa koronerlah yang kemudian memutuskan apakah dilakukan otopsi atau tidak. Ya. Apakah kemudian itu setiap peristiwa kematian yang tidak wajar karena pembunuhan misalnya, apakah selalu atau wajib dilakukan otopsi untuk di Australia? In Australia, for every death that is not
natural, for example, because there is because the person is murdered, for example, shall an autopsy be performed? It is a must that autopsy be performed in cases like that. We perform autopsies for all suspicious cases. Di Australia kami melakukan otopsi untuk semua kasus yang mencurigakan. Melakukan otopsi untuk semua kasus yang mencurigakan. Apakah akan ditanyakan ke apakah ahli ini mengetahui bagaimana kondisi sosiologi di Indonesia terhadap permintaan otopsi? Are you aware of the sociological condition in Indonesia regarding the requirement for autopsy? No. Tidak. Tidak mengetahui. Apakah ahli juga mengetahui peraturan-peraturan di Indonesia untuk dapat atau tidaknya dilakukan otopsi di Indonesia? Do you understand Indonesian regulations on autopsy, on whether autopsy can be performed or not? No. Tidak. Apabila menurut pengetahuan ahli apabila tidak dilakukan otopsi, apakah ada cara lain untuk melakukan diagnose untuk menegakkan sebab kematian dengan cara dilakukan pemeriksaan luar secara teknologi, misalnya dengan CT scan atau CT brain, ataupun melakukan pemeriksaan luar yang mengetahui kondisi di dalam tubuh dengan teknologi tentunya, tanpa harus melakukan pembedahan. In your opinion, it is possible if autopsy is not performed, in your opinion, it is possible to conduct external examination in order to establish the cause of death, for example, by way of CT scan or the use of technology, of other types of technologies. First of all, an external examination is considered a type of autopsy. Sorry, A type of autopsy. is considered as a type of autopsy, external examination. Pertama-tama, pemeriksaan eksternal itu dapat dianggap sebagai suatu jenis otopsi. So if this modern technology like CT scan, jadi apabila teknologi modern seperti CT scan do show a cause of death, memang menunjukkan penyebab kematian, sometimes it's acceptable kadang-kadang dapat diterima that an external examination bahwa pemeriksaan eksternal with review of the CT scan dengan menunjukkan hasil atau kajian lewat CT scan will be adequate. akan memadai. In this instant, Dalam hal ini, in most cases, dalam sebagian besar kasus are related to trauma. Biasanya terkait dengan trauma, where there are extensive injuries. yaitu apabila terjadi cedera yang ekstensif, cedera yang sangat parah. Oke. Jadi kalaupun sudah bisa ditentukan, maka penyebab kematiannya tidak perlu dilakukan otopsi. Are you saying that if Dengan pemeriksaan luar ya, maksudnya tadi kan dengan apabila dari pemeriksaan luar sudah bisa ditentukan sebab kematiannya, maka tidak perlu dilakukan otopsi kalau di Australia. Are you saying that
If external examination is enough, is adequate, then autopsy is not necessary. If you mean internal examination, then yes, but that will depend on each individual jurisdiction. It will depend on the country or the state that orders the autopsy. Kalau yang Anda maksud adalah, you asking about external examination. Kalau yang dimaksud adalah pemeriksaan eksternal, maka jawabannya adalah iya, tetapi itu tergantung dari masing-masing jurisdiksi, karena jurisdiksi masing-masing daerah atau negara bagian berbeda-beda. Tergantung dari jurisdiksi negara bagian. Are you saying that Negara bagian atau semua? Are you saying that negara? it depends on the jurisdiction of the states, or Yes, in Australia the death investigation system is different in each state. Gini, kalau di Australia itu sistem investigasi kematian itu berbeda-beda dari satu negara bagian ke negara bagian yang lain. Oke, artinya di negara bagian saja berbeda-beda begitu ya. Sistem penentuan kematian di negara bagian di Australia berbeda-beda ya. So you are saying that the death investigation system in each state in Australia, in Australia differs from one state to another. The system is the same, the coroner system, but they run their own jurisdiction. Sistemnya sama, yaitu sistem koroner, tetapi yang menjalankannya jurisdiksinya berbeda-beda. Perbedaannya di mana kalau gitu? What is the difference? The type of case reported to the coroner may be slightly different. Jenis kasus yang dilaporkan ke koroner itu mungkin berbeda. Some jurisdiction will do almost all autopsy reported to the coroner. Di beberapa yurisdiksi itu akan melakukan otopsi yang semuanya akan dilakukan otopsi yang dilaporkan ke koroner, reported to the coroner, yang dilaporkan ke koroner. Some will look at the case, and if they think it's natural, and they may ask the treating doctor to issue a cause of death certificate. Sementara beberapa yurisdiksi lainnya akan melihat pada kasusnya. Kalau menurut mereka kasus ini adalah kasus kematian yang wajar, maka mereka akan menghubungi dokter yang bersangkutan dan meminta dokter tersebut untuk mengeluarkan surat penyebab kematian. Kalaupun sistem melakukan koroner ya di setiap negara bagian di Australia pun berbeda-beda, apakah menurut pengetahuan ahli untuk menegakkan diagnose tentang penyebab kematian yang berlaku di seluruh dunia, mungkin ada aturan mungkin dari WHO misalnya harus dilakukan otopsi, itu ada keharusan tidak? You are saying that the coroner system in Australia differ from one state to another, and then in order to establish the cause of death that is applicable worldwide is autopsy. For example, as determined by the WHO, we would like to know whether autopsy is a must in order to establish the cause of death all over the world. Sorry, I don't understand the question. So there are one statement from him. He is saying that the coroner system in Australia, system relating to the coroner,
differs from one state to another. And then the question is the case of, in order to establish the case of death, shall autopsy be performed? And is there, maksud Bapak apakah ada peraturan gitu Pak yang menyatakan bahwa apakah ada peraturan di tingkat internasional, di tingkat WHO? Okay, so the question is whether or not there is an international convention or an international regulation stating that in order to find out the case, in order to establish the cause of death, in such cases, an autopsy has to be performed. I think that the death investigation system differs from country to country. He's talking about whether or not there is an international, whether there is an international regulation or convention applicable worldwide concerning, in order to establish the cause of death, saying that an autopsy is required in order to establish the cause of death. There is no international convention on death investigation system. Tidak ada konvensi internasional atau peraturan internasional mengenai sistem penyelidikan atau investigasi kematian. But in general, regarding autopsy, tetapi secara umum menyangkut otopsi, we do have scientific meeting among pathologists. Kami di antara ahli-ahli patologi ada pertemuan-pertemuan ilmiah discussing about cases yang membahas kasus-kasus and other scientific matters. Dan hal-hal lain yang bersifat ilmiah. Oke. Ketika otopsi tidak dilakukan, otopsi yang saya maksud adalah full otopsi ya. Ketika full otopsi tidak dilakukan, pembedahan otak, jantung, paru sampai kepada jaringan perut itu tidak dilakukan, apakah tidak dimungkinkan untuk menegakkan diagnosa penyebab kematian? If a full autopsy is not performed, I mean full autopsy, checking all the major internal organs is not performed, would it not be possible to establish the cause of death? You still can establish a cause of death. Anda masih tetap dapat menegakkan penyebab kematian if it can be clearly shown from the external examination. kalau secara klinis dapat dipastikan dari hasil peraturan sendiri yang harus ditegakkan dan harus dihormati. Ini hukum kita, kedaulatan kita. Ini hukum kita, kedaulatan kita, dan Anda tidak bisa menyamakannya dengan di luar negeri, saudara penasihat hukum. Seperti itu. Yang pertama, aturan imigrasi sudah jelas. Harusnya memang ada aturan-aturan yang harus di. Tidak ada, bacakan juga nggak ada kata-kata. Sudah, tadi sudah dibacakan. Ngomongnya secara bergantian ya, ngomongnya secara bergantian ya. Kata-katanya juga nggak seperti itu. Bisa kita dengar ya. Ya. Bicaranya bergantian. Saya mau bertanya, apakah Begini, ada larangan keterangan di sana? ahli ini bisa dianggap sah apabila datangnya juga secara sah. Oh, tidak. Kalau datang secara ilegal, apakah keterangan dapat dikatakan sah? Itu kan belum tentu yang mulia. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Makanya kita dulu cari dasarnya terlebih dahulu. Jangan langsung ke tengah-tengah. Sebentar. Coba ditanya dulu yang mulia. Ini giliran saya penasihat hukum. Cukup. Ya. Yang mulia saya mau tanya dulu. Waktu di Bali yang bersangkutan ini yang mulia, waktu datang ke Bali, dia tidak juga minta visa kerja. Dia melakukan yang sama di Bali. You get the visa? You came to Bali, did you get a special, I presume the same type of visa. The same, sorry? The same type of visa without filling any form. Ya, jadi waktu saya ditugaskan ke Bali, waktu bom Bali itu, saya datang juga sama menggunakan visa kunjungan dan saya tidak diharuskan untuk mengisi formulir apapun. Ya, cukup ya. Itu tugas negara pada saat itu ya. Pada saat itu tugas negara bukan Pak. Coba ya, begini ya. Dia berarti Coba didengar majelis bicara ya. Assignment of the state.
ya, bahwa ahli ini telah didengar dalam persidangan ini. Andaikan jaksa mengajukan keberatan, seharusnya diajukan pada awal persidangan. Ya. They should say, Sehingga they should karena raise ini the sudah objection right from the beginning. berlangsung, ya. Because you have already given Karena the- ini sudah berlangsung, maka saksi ini tetap akan kita dengar. you have already Kemudian apabila ada keberatan dari jaksa penuntut umum akan kita catat dalam persidangan. they disagree. Kemudian apabila masalah pelanggaran imigrasi yang apakah itu dilakukan atau tidak, itu adalah kewenangan jaksa untuk membidanginya, ya. Ya, begitu ya. Siapa yang mulia? Jadi sudah clear ya. Silakan penuntut umum untuk bertanya. Terima kasih majelis. Ahli, ahli apakah pernah selain yang telah diterangkan tadi tentang melakukan pemeriksaan patologi forensik di Indonesia, yaitu pada kasus bom Bali, apakah ahli pernah melakukan forensik lain selain kasus bom Bali itu di Indonesia? Apart from the forensic pathology examination that you conducted during the Bali bombing in Indonesia, have you ever done any other forensic pathology examination in Indonesia? No. Tidak. Apakah ahli pernah melakukan Do you understand Indonesian regulations on autopsy, on whether autopsy can be performed or not? No. Tidak. apabila menurut pengetahuan ahli apabila tidak dilakukan otopsi, apakah ada cara lain untuk melakukan diagnose untuk menegakkan sebab kematian dengan cara dilakukan pemeriksaan luar secara teknologi, misalnya dengan CT scan atau CT brain ataupun melakukan pemeriksaan luar yang mengetahui kondisi di dalam tubuh dengan teknologi tentunya tanpa harus melakukan pembedahan. In your opinion, it is possible if autopsy is not performed, in your opinion, it is possible to conduct external examination in order to establish the cause of death, for example, by way of CT scan or the use of technology of other types of technologies. First of all, an external examination is considered a type of autopsy. Sorry, A type of autopsy. is considered as a type of autopsy, external examination. Pertama-tama, pemeriksaan eksternal itu dapat dianggap sebagai suatu jenis otopsi. So if this modern technology like CT scan Jadi, apabila teknologi modern seperti CT scan do show a cause of death, memang menunjukkan penyebab kematian, sometimes it's acceptable kadang-kadang dapat diterima that an external examination bahwa pemeriksaan eksternal with review of the CT scan dengan menunjukkan hasil atau kajian lewat CT scan will be adequate. akan memadai. In this instant, Dalam hal ini, in most cases, dalam sebagian besar kasus are related to trauma. biasanya terkait dengan trauma Where there are extensive injuries.
yaitu apabila terjadi cedera yang ekstensif, cedera yang sangat parah. Oke. Jadi kalaupun sudah bisa ditentukan, maka penyebab kematiannya tidak perlu dilakukan otopsi. Are you saying that if Dengan pemeriksaan luar ya, maksudnya tadi kan dengan apabila dari pemeriksaan luar sudah bisa ditentukan sebab kematiannya, maka tidak perlu dilakukan otopsi kalau di Australia. Are you saying that if external examination is enough, is adequate, then autopsy is not necessary? If you mean internal examination, then yes, but that will depend on each individual jurisdiction. It will depend on the country or the state that orders the autopsy. Kalau yang Anda maksud adalah, you asking about external examination. Kalau yang dimaksud adalah pemeriksaan eksternal, maka jawabannya adalah iya, tetapi itu tergantung dari masing-masing jurisdiksi, karena jurisdiksi masing-masing daerah atau negara bagian berbeda-beda. Tergantung dari jurisdiksi negara bagian. Are you saying that Negara bagian atau semua? Are you saying that it negara? depends on the jurisdiction of the states? Or Yes, in Australia the death investigation system is different in each state. Gini, kalau di Australia itu sistem investigasi kematian itu berbeda-beda dari satu negara bagian ke negara bagian yang lain. Oke, artinya di negara bagian saja berbeda-beda begitu ya. Sistem penentuan kematian di negara bagian di Australia berbeda-beda ya. So you are saying that the death investigation system in each state in Australia, in Australia differs from one state to another. The system is the same, the coroner system, but they run their own jurisdiction. Sistemnya sama, yaitu sistem koroner, tetapi yang menjalankannya jurisdiksinya berbeda-beda. Perbedaannya di mana kalau gitu? What is the difference? The type of case reported to the coroner may be slightly different. Jenis kasus yang dilaporkan ke koroner itu mungkin berbeda. Some jurisdiction will do almost all autopsy reported to the coroner. Di beberapa yurisdiksi itu akan melakukan otopsi yang semuanya akan dilakukan otopsi yang dilaporkan ke koroner, reported to the coroner, yang dilaporkan ke koroner. Some will look at the case, and if they think it's natural, and they may ask the treating doctor to issue a cause of death certificate. Sementara beberapa yurisdiksi lainnya akan melihat pada kasusnya. Kalau menurut mereka kasus ini adalah kasus kematian yang wajar, maka mereka akan menghubungi dokter yang bersangkutan dan meminta dokter tersebut untuk mengeluarkan surat penyebab kematian. Kalaupun sistem melakukan koroner ya di setiap negara bagian di Australia pun berbeda-beda, apakah menurut pengetahuan ahli untuk menegakkan diagnosa tentang penyebab kematian yang berlaku di seluruh dunia, mungkin ada aturan mungkin dari The first symptoms that come out is the first presentation that come out is the symptoms, not death. Ya, yang pertama kali muncul adalah manifestasi gejala keracunan, bukan langsung meninggal dunia. Yang dimaksud ahli itu 5 menit sampai beberapa jam, itu adalah manifestasi gejala atau
kematian. You said earlier, you mentioned 5 minutes until hours. Minutes until minutes, 5 minutes to hours, until hours. And what do you mean by that? Do you refer to the manifestation of symptoms, or do you refer to death 5 minutes after cyanide poisoning? I refer to manifestation of symptoms. Yang saya maksud adalah manifestasi gejala keracunan cyanida, bukan kematian. Gejala yang muncul 5 menit sampai beberapa jam tersebut, apakah dalam suatu dosis yang sama ataupun tergantung besar kecilnya dosis? Maksud saya, ketika dosisnya kecil, apakah juga 5 menit mulai muncul gejala? Tidak semua kasus kematian yang tidak wajar, misalnya karena pembunuhan, juga harus dilakukan otopsi untuk mencari penyebab kematian di Australia. Sorry, apa itu kasus? Kalaupun tadi dijelaskan bahwa koroner lah yang kemudian memutuskan apakah dilakukan otopsi atau tidak. Ya. Apakah kemudian itu setiap peristiwa kematian yang tidak wajar karena pembunuhan misalnya, apakah selalu atau wajib dilakukan otopsi untuk di Australia? In Australia, for every death that is not natural, for example, because there is because the person is murdered, for example, shall an autopsy be performed. It is a must that autopsy be performed in cases like that. We perform autopsies for all suspicious cases. Di Australia kami melakukan otopsi untuk semua kasus yang mencurigakan. Melakukan otopsi untuk semua kasus yang mencurigakan. Apakah akan ditanyakan apakah ahli ini mengetahui bagaimana kondisi sosiologi di Indonesia terhadap permintaan otopsi? Are you aware of the sociological condition in Indonesia regarding the requirement for autopsy? No. Tidak. Tidak mengetahui. Apakah ahli juga mengetahui peraturan-peraturan di Indonesia untuk dapat atau tidaknya dilakukan otopsi di Indonesia? Patologi forensik ataupun otopsi terhadap kasus kematian karena keracunan cyanida. Have you ever performed an autopsy, or have you ever performed a forensic pathology examination on a body suspected on a body that is suspected of whose death is suspected of cyanide poisoning? Yes. Yeah. Di mana itu? Where? In Brisbane. Di Brisbane. Di Brisbane. Cyanida seperti apa yang kasus kematian cyanida seperti apa yang dilakukan oleh ahli di Brisbane tersebut? What case of cyanide poisoning did you examine in Brisbane? It's a case of a boy. Kasusnya menimpa seorang anak laki-laki who used chemicals to produce hydrogen cyanide. Yang menggunakan bahan-bahan kimia untuk memproduksi hidrogen cyanida. And die as a result. Dan sebagai akibatnya meninggal dunia. Hidrogen cyanida berarti apakah betul cyanida tersebut berbentuk gas? You said hydrogen cyanide.
Does it mean that the cyanide is in the form of gas? Yes. Yeah. Oke. Ahli tadi menerangkan tingkat kecepatan matinya sianida dalam bentuk gas itu lebih cepat daripada keracunan sianida dalam bentuk garam. Earlier you said that death by cyanide poisoning through inhalation is faster than through ingestion of cyanide salts. Yang masuk melalui oral atau berupa makanan dan minuman. Yang garam tadi masuknya ke sianida ke dalam tubuh karena makanan atau minuman atau secara mulut dari calon What I penyerang. mean is the ingestion of cyanide salts through orally. Yes. Inhalation is always faster than oral intake. Ya, penghirupan selalu mengakibatkan kematian lebih cepat daripada apabila masuk lewat mulut. Sianida yang masuk lewat mulut, tadi ahli menjelaskan memiliki waktu antara 5 menit atau lebih sampai beberapa jam, betul? Is it true? You said earlier that cyanide poisoning, oral cyanide poisoning will take about 5 minutes. 5 minutes or even and also hours before that. Yes. Usually